Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Perkenalkan, saya Adi dari Jakarta. Saya melihat video di YouTube Pak Niko adalah terkait wadah rezeki tadi ya Pak ya, yang Pak Niko bilang tadi bisa retak ya ternyata ya. Dan saya baru tahu juga wadah rezeki tadi apa sih indikator itu retak gitu Pak. Dan kalau retak biasanya kan bocor ya Pak, dan Pak Niko bilang tadi itu nggak baik ya. Dan apa cirinya juga kalau sudah membaik wadah rezekinya? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Niko dan tim media. Makasih. Oke, Mas Adi dari Jakarta. Jadi pertama gini, ketika apapun yang lewat atau singgah dalam kehidupan kita, cari hal-hal yang terbaik dulu yang bisa kita syukuri. Nah, tadi walaupun ada kecelakaan, ada nggak yang bisa Anda syukuri? Ya, pertama, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Dengan kondisi ini, aku tetap selamat. Saya pernah mengalami itu, saya pernah kecelakaan di Purwodadi. Mobil saya hancur, ya. Saya dengan sopir saya. Begitu kecelakaan terjadi, saya keluar mobil, saya nangis bersyukur karena melihat mobil yang hancur, tetapi kami berdua tidak apa-apa. Pertama kali saya ucapkan kepada Tuhan, terima kasih dan aku bersyukur atas perlindungan-Mu. Dalam kondisi yang seburuk ini, kami semua tidak ada satupun yang luka. Jadi kadang hal-hal yang kelihatannya buruk tadi, itu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya gitu loh. Karena itu secara manusia kami hancur itu. Secara manusia kami remuk. Karena mobil kami itu hancur. Tapi nggak ada satupun luka di antara kami. Ya. Nah, justru kami bisa bersyukur. Melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam perkara yang seperti itu. Nah, kalau udah bisa ngambil hikmahnya dan bersyukur tadi, Tuhan nanti pasti tunjukkan lagi kuasa-kuasa yang selanjutnya, karya-karya Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup. Kemudian ada pertanyaan lagi sebenarnya terkait hati tadi ya Pak ya. Mungkin saya ya bahasa dramatisnya, mungkin kita ini semua ada jiwa yang tersakiti ya Pak, baik tidak langsung maupun secara langsung gitu, baik sadar maupun tidak ya Pak. Di perjalanan hidup kita pastinya adalah jiwa-jiwa kita tersakiti, baik mungkin dari perjalanan lingkungan gitu ya, orang tua dan lain-lain gitu. Bagaimana cara merilisnya Pak untuk hati kita yang tersakiti tadi bisa memaafkan, jadi biar enteng tadi perasaannya kita, biar bisa menciptanya seperti Pak Niko bilang tadi terwujud dengan lebih cepat gitu. Iya. Sebelum kecelakaan kan Anda sudah galau ya. Ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati kan. Hukumnya begini Bapak sekalian, ini berlaku untuk semuanya. Bahwa hati kita itu siaran. Ingat-ingat nih ya. Hati manusia itu selalu siaran. Seperti radio ya, seperti radio. Nah, contoh. Kalau radio itu kan siaran di studio, misalnya selamat pagi para pemirsa di seluruh Nusantara kan ini kan. Ditangkap oleh pemancar di sana, oleh satelit. Bunyinya sama, ya. Selamat pagi para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara. Nanti kembali lagi ke radio, bunyinya sama. Hati manusia itu seperti itu. Apapun yang kamu rasakan dalam hati terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Jadi kalau hatimu dipenuhi dengan kemarahan, kegalauan, kepedihan, sakit hati, yang terpancar ke semesta apa? Sama. Kegalauan, kemarahan, sakit hati,
kekhawatiran, ketakutan. Nanti yang kembali kepadamu hal yang sama. Hal yang membuat kamu semakin galau, semakin sakit hati, semakin khawatir, semakin takut, ya. Sama yang datang. Maka penting ya, setelah tahu ilmu ini, maka jaga siarannya tetap baik. Maka ada peribahasa, sudah jatuh ketimpa tangga. Tadi yang kamu alamin seperti itu kan, sudah jatuh di pekerjaan, di proyek dan lain-lain, uangnya macet, ketimpa tangga lagi, ada masalah baru lagi. Nah, siapa yang narik? Kamu sendiri. Karena siaran hatimu tadi isinya jelek, kekecewaan, ya, kemarahan, kebencian, sakit hati, ketakutan, kekhawatiran tadi. Maka itu siaran terus datang lagi, menarik hal yang seperti itu lagi gitu. Nah, maka disadari sekarang ya, berlaku untuk semuanya, karena hatimu itu siaran, maka selalu dicek dulu siarannya baik atau buruk ini setiap hari. Kalau siarannya buruk sudah diganti gitu loh. Supaya apa? Nanti maka sekarang udah tahu ilmu ini, sekarang diganti siarannya. Diganti yang baik. Tuhan, bersyukur Tuhan. Di sini aku melihat karyamu Tuhan. Di sini aku melihat campur tanganmu Tuhan. Di sini aku bisa melihat kebesaranmu Tuhan. Harus segera diganti siarannya. Karena kalau nggak diganti siarannya, nanti akan mendatangkan atau menarik hal yang sama lah. Nah, kalau tadi peribahasanya sudah jatuh ketimpa tangga, kalau nggak segera dibereskan, peribahasanya berubah. Sudah jatuh ketimpa tangga, injek sapi, penggal jaran, kencingi anjing, jilati kucing. Ya. Apa nggak tambah menderita itu ya? Nah, maka segera dibereskan. Ini penting nih. Ini ada hubungannya dengan juga tadi penciptaan tadi. Ini ada hubungannya dengan penciptaan. Oke, paham ya? Jadi siaran itu siaran. Sekarang sudah diperbaiki. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku melihat karyamu. Dalam kejadian ini pun aku melihat kuasamu Tuhan. Campur tanganmu. Karena aku bisa selamat dari kejadian ini. Doh, nanti kalau siarannya ganti, pasti kebaikan-kebaikan segera datang dalam hidup. Amin. Oke, udah clear ya?